Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin. Khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila muallif hadzal kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Samsuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaum muslimin, muslimat, hadirin hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk diberikan taufiknya sehingga kita semuanya pada pagi hari ini bisa kembali bersama-sama dalam pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, melimpahkan kebaikan untuk majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, Nabi yang paling mulia, penutup dari seluruh para nabi dan para rasul, beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarganya, para sahabatnya, dan semua orang yang mentaati beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sampai pada hadis yang ke-26. Namun sebelumnya, seperti biasa, tidak bosan untuk mengingatkan kepada kita semuanya agar mengikhlaskan niatnya hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala, semata-mata mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar apa yang kita lakukan berpahala, diterima oleh Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kacerita saking Abi Hurairah radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abi Hurairah. Qala dawuh sapa Abu Hurairah,
Qala dawuh sapa Rasulullah, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama utawi saben-saben ras-rasan minan nasi sangking manungsa iku alaihi ing atase kullu sulama shadaqatun utawi sedekah. Kullu yaumin utawi saben-saben dina tatlu'u kang meletek fihi ing dalam kullu yaumin apa asyamsu srengenge, artinya terbit matahari, ta'dilu ngadili sapa sira bainan nasi ing dalem antarane wong loro iku sedekatun ana sedekahe, sedekatun ana sedekahe. Wa tu'inu lan nulung sapa sira ar-rajula ing wong lanang fi dabbatihi ing dalem tunggangane hayawan tunggangane rajul utawa rumangkange rajul, fatahmiluhu nuli nggawa sapa sira ing rajul alaiha ing atase dabbah, au tarfa'u utawa ngangkat sapa sira lahu kanggo rajul alaiha ing atase dabbah mata'ahu ing barang-barange rajul shadaqatun ana sedekah. Wal kalimatu lan utai kalimah at-thayyibatu kang bagus iku shadaqatun sedekah. Wa kullu khutwatin lan utawi saben-saben langkah tamshiha kang mlaku sapa sira ing khutwah ila sholati maring salat shadaqatun ana sedekahe. Wa tumitu lan nyingkrehaken sapa sira al-adza ing perkara kang utawa engri gitu aja. Anit tariqi artinya sebenarnya tidak khusus untuk duri, tetapi apa saja yang bisa mengganggu orang. Anit tariqi saking dalan shadaqatun ana sedekahe. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim. Pemirsa Madu TV, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada hari ini kita akan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Hadis ini mirip dengan hadis yang kita bahas pada hadis yang ke-25. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang pada manusia hendaknya melakukan sedekah. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu, setiap hari terbitnya matahari seseorang mendamaikan, ta'dilu bainal itsnaini shadaqah, mendamaikan antara dua orang yang bertikai dengan adil adalah sedekah. Dan wa tu'inur rajula fi dabbatihi, dan menolong seseorang untuk menaiki hewan tunggangannya, fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Kemudian kamu menolong orang tersebut untuk mengangkat barang-barangnya ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Wal kalimatut thayyibah, dan ucapan yang baik itu juga sedekah. Dan setiap langkah yang kamu jalankan menuju masjid untuk sholat, maka itu juga sedekah. Dan menyingkirkan sesuatu yang bisa menyakiti
atau menghalangi orang lain di jalan, menyingkirkannya dari jalan adalah juga sedekah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 360 ruas atau sendi. 300 ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain. Jadi pada diri manusia ini ada 360 anggota badan dan ruas, ruas sendi. Ada sendi-sendi, kalau dihitung dengan anggota badan itu jumlahnya 360. Setiap sendi itu ada sedekahnya. Artinya kalau seseorang mensyukuri itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka itu bernilai sedekah. Setiap sendi dari anggota badan manusia ini. Dan kita kalau mau berpikir tentang itu, tentang sendi-sendi yang ada di dalam tubuh manusia ini, maka pasti kita akan bersyukur kepada Allah jika kita memikirkannya. Bagaimana setiap ini, sendi-sendi ini semuanya memiliki fungsi masing-masing. Seandainya ini nggak ada sendinya, kita nggak akan bisa begini, kaku begini, ya kan? Seandainya ini tidak ada sendinya, ya begini terus, kemana-mana begini. Tapi karena ada sendinya, kita bisa enak. Ini di sini juga ada sendinya. Seandainya nggak ada sendinya, ya begini terus. Di sini juga, sehingga kita bisa. Ini adalah semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia sehingga bisa beraktivitas dengan sangat mudah. Dan kita akan tahu nikmatnya sendi-sendi itu ketika berfungsi dengan baik, yaitu ketika seseorang sakit sendinya. Misalnya satu sendi saja di sini sakit, itu sudah luar biasa, menghalangi aktivitas kegiatan kita. Itu masih satu sendi. Misalnya di kaki kita ini, kalau orang tua biasanya, di lututnya ini misalnya sendinya bermasalah, itu sudah nggak bisa jalan, seseorang karena sendinya ini bermasalah. Di sini misalnya ruasnya juga tengengen misalnya, itu juga baru seseorang tahu bahwa nikmat Allah itu sungguh luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan 360 sendi dan anggota badan di seluruh tubuh manusia. Dan itu harus kita syukuri. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kebaikan-kebaikan, maka itu semuanya bernilai sebagai sedekah. Artinya berpahala orang yang menggunakan setiap ruas sendinya untuk ketaatan kepada Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu yaumin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Kemudian Rasulullah mencontohkan dari sedekahnya setiap sendi itu, yaitu berupa mendamaikan antara dua orang yang bertikai dengan adil. Kalau ada dua orang teman bertengkar, maka kita mendamaikannya. Maka apa yang kita lakukan itu adalah sedekah. Ada dua bersaudara tidak saling tegur sapa, kemudian kita menengahi di antara keduanya agar keduanya menjadi akur kembali, maka itu adalah sedekah. Kita
melihat ada dua tetangga tidak saling tegur sapa, kemudian kita berusaha untuk mencairkan keduanya biar tidak bertengkar lagi, maka itu adalah sedekah. Bukan malah sebaliknya, justru dipanas-panasi. Sudah tahu tetangganya tidak bertegur sapa dengan tetangga yang satunya, malah didatangi, dipanas-panasi. Nah, ini bukan sedekah, ini justru kebalikannya. Nah, kewajiban kita itu adalah mendamaikan antara dua bersaudara. Seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Kalau mereka terlihat tidak akur atau bermusuhan, maka harus didamaikan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Pokoknya orang beriman itu saudara. Tidak mesti satu nasab. Pokoknya sama-sama orang Islam, sama-sama orang beriman, itu ikhwatun. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka firman Allah, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Jika ada yang bertikai, maka damaikan. Jangan dibiarkan mereka berlama-lama di dalam bertengkar, dalam permusuhan. Karena tidak boleh bagi seorang muslim mendiamkan saudara muslimnya lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari, kecuali apabila ada tujuan tertentu. Tetapi kalau tanpa ada uzur yang syar'i yang dibolehkan oleh syarak, maka seorang muslim tidak boleh mendiamkan saudara muslim yang lainnya lebih dari 3 hari. Kalau ada uzur misalnya untuk memberikan pelajaran kepada dia nggak mau sholat, diberitahu suruh sholat, dia nggak mau sholat, kemudian didiamkan, tujuannya dia punya harapan kalau saya diamkan nanti dia akan sholat. Nah, maka di sini boleh. Ini bukan dalam rangka permusuhan, tetapi dalam rangka untuk memberikan peringatan terhadap seseorang agar dia melakukan sholat. Contohnya seperti itu. Nah, jangan justru kita mengadu domba orang lain. Jangan justru sebaliknya kita menebarkan namimah, ujaran kebencian, hate speech kalau bahasa sekarang, yaitu ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat, mengadu domba, ke sana ngomong menjelek-jelekkan yang sana, nanti ke sana ngomong lagi menjelek-jelekkan yang sana. Pekerjaannya setiap hari nonggo, kemudian menjelekkan, ngerasani orang lain. Ini apa? Ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan ayat tadi. Ayat itu memerintahkan kita untuk mendamaikan orang, bukan justru membuat orang saling bertengkar, bukan justru mengadu domba di antara dua bersaudara. Di dalam ayat Al-Quran yang lain disebutkan wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim. Masya'im binamim itu artinya orang yang berjalan kerjaannya itu mengadu domba, menyebarkan adu domba di antara umat Islam. Itu dicela, dicela oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan salah satu penyebab paling banyak dari azab kubur itu adalah ghibah dan namimah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati 2 buah kuburan. Rasulullah dengan mukjizat beliau bisa mendengar bahwa orang yang dikuburkan tersebut itu sedang diazab. Rasulullah mengetahuinya. Kemudian Rasulullah mendatangi 2 buah kuburan itu.
Rasulullah mengambil pelepah kurma, pohon kurma, kemudian dibelah, kemudian yang satu diletakkan di kuburan yang satu, kemudian belahan yang kedua diletakkan di kuburan yang kedua. Kemudian Rasulullah berdoa, semoga sebelum dua pelepah kurma ini basah, diringankan azabnya, dilepaskan dia dari azab kubur. Para sahabat bertanya-tanya, kira-kira apa yang dilakukan oleh dua orang penduduk kubur ini sehingga dia diazab di dalam kuburnya. Rasulullah menjelaskan bahwa yang satu itu karena kencing. Kalau dia kencing, dia tidak bersuci, dia main-main dengan air kencingnya. Itu ada mutanazzuh bil baul, itu dosa besar. Kalau ada seseorang kencing, dengan sengaja dia kenakan kakinya, atau dengan sengaja dicipratkan ke kaki dan pakaiannya, maka dia telah melakukan dosa besar. Ini seperti dosa kecil, seakan-akan seperti remeh. Tetapi Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda bahwa ini adalah salah satu penyebab dari seseorang diazab di dalam kubur. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, istanzihu minal bauli fa inna ammata azabil qabri minhu. Bersucilah kalian dari air kencing, karena kebanyakan siksa kubur itu berasal dari air kencingnya. Karena sebab kencing yang talawuth, yang yang menciprat ke badan, ke kaki, ke celana, ke sarung dan seterusnya, itu menjadikan seseorang diazab di dalam kuburnya. Kemudian yang kedua, sabda Rasulullah, sedangkan yang kuburan yang satu ini dia diazab karena ketika di dunia dia suka menyebarkan namimah, suka melakukan adu domba. Adu domba ke sana kemari untuk mengadu antara dua orang muslim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka agar kita ini anggota badan kita itu melakukan sedekah sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, maka kita gunakan seluruh badan kita ini untuk mendamaikan dua orang yang bersaudara. Selalu ada orang-orang yang kemudian bertengkar karena sesuatu hal. Kewajiban kita adalah mendamaikan mereka. Fa aslihu bainahuma. Kemudian yang kedua, wa tu'inur rajulu fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Menolong seseorang untuk menaiki hewan tunggangannya. Ini zaman dulu. Lalu mengangkat barang-barangnya ke atas hewan tunggangannya, itu adalah sedekah. Zaman dulu orang kendaraannya untuk bepergian itu unta atau kuda. Kalau yang membawa barang-barang itu unta. Jadi seseorang itu dia membantu, orang itu mau naik ke untanya, dibantu, diunjuk bahasanya itu. Jadi dinaikkan ke atas untanya, barang-barangnya dibantu untuk dimasukkan, itu adalah sedekah. Kalau sekarang kendaraannya mobil atau sepeda motor misalnya, orang mau bepergian, kemudian dibantu untuk mengangkat barang-barangnya ke kendaraan, ke mobil, itu adalah sedekah. Sebuah amal yang sebenarnya tidak berat, tetapi itu bernilai sedekah. Tolong menolong itu diperintahkan di dalam agama. Dalam Al-Quran disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, tolong menolong dalam kebaikan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang menolong orang lain untuk melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar serupa dengan pahala orang yang melakukan perbuatan baik tersebut. Nah, misalnya ada seseorang mau sholat, tetapi dia nggak punya baju yang suci misalnya. Nah, ini saya belikan baju untuk sholat. Atau seorang perempuan misalnya dia ingin sholat tapi nggak punya mukena, saya belikan mukena ini. Ini namanya apa? Menolong seseorang dalam ketakwaan. Menolong seseorang dalam ketakwaan. Ada seorang santri misalnya mau berangkat ngaji, nggak punya buku misalnya, nggak punya kitab, saya belikan kitab untuk belajar. Ini namanya apa? Menolong orang lain dalam melakukan ketakwaan. Maka ini dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar, seperti pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Jangankan seseorang menolong seperti itu, menunjukkan orang lain terhadap kebaikan saja, itu seperti melakukannya. Adallu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan orang lain kebaikan, maka dia seperti melakukannya. Misalnya seseorang mengajak, ayo kita belajar, hadir dalam majelis ilmu. Kemudian dia hadir dalam majelis ilmu, maka dia mendapatkan pahala serupa dengan pahala orang yang melakukannya. Apalagi seseorang kemudian membantunya, menolongnya, menolong orang yang melakukan kebaikan, maka ini pahalanya sangat besar. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam keburukan, karena al-i'anatu 'alal maksiyah, menolong seseorang melakukan kemaksiatan hukumnya maksiat juga. Ada seseorang terlihat pusing, kenapa kamu kok pusing? Misalnya dia mengatakan, saya belum minum khamr hari ini, pusing saya. Kemudian ini ada duit, beli sana. Nah, ini namanya apa? Menolong seseorang dalam kemaksiatan. Hukumnya apa? Maksiat. Dia akan mendapatkan kemaksiatan, dosa seperti dosa yang dilakukan oleh orang yang bermaksiat. Ada seseorang misalnya mau berjudi, kehabisan uang. Ini saya beri uang misalnya. Itu adalah dosa. Menolong orang melakukan dosa adalah dosa. Ada seseorang misalnya dia mau misalnya mau main misalnya, tetapi alatnya nggak ada. Dia mau berdandut ria misalnya dengan alat musik yang diharamkan, kemudian sini saya fasilitasi, saya belikan alatnya yang lengkap. Ini seperti orang yang dermawan, tetapi sesungguhnya dia membantu orang lain melakukan kemaksiatan, hukumnya adalah maksiat. Maka sebenarnya para ulama menjelaskan, kalau ada seseorang ngamen, menggunakan alat musik yang diharamkan. Kalau ngamennya pakai cek ya nggak apa-apa, diberi uang ya. Tetapi kalau ada seseorang misalnya dia menggunakan alat yang musik yang diharamkan, seperti gitar, seperti seruling misalnya, maka haram bagi kita untuk memberikan uang kepada dia. Apalagi sampai seseorang nanggap dengan uangnya, dia dengan uang yang dimilikinya, dia secara khusus nanggap artis ibu kota yang di situ dia
bermain musik yang diharamkan, apalagi kemudian membuka auratnya, berjoget dan sebagainya. Maka ini dosanya bisa bertumpuk-tumpuk, mengundang orang lagi untuk hadir. Nah, jadi kaidahnya adalah al-i'anatu alal maksiyah maksiyah. Membantu orang melakukan dosa adalah dosa. Wal i'anatu alal kufri kufrun. Ini yang harus kita perhatikan. Membantu orang lain untuk melakukan kekufuran adalah kufur. Karena kufur bagian dari maksiat, bahkan maksiat yang terbesar yang tidak diampuni oleh Allah. Kalau ada seseorang membantu orang lain melakukan kekufuran, maka hukumnya kufur. Misalnya seseorang memiliki temannya itu agamanya non-Islam, Kristen misalnya. Kemudian dia mengatakan kepada temannya yang Kristen pada hari Minggu, ayo saya antarkan ke gereja. Misalnya, ini saya bonceng, saya antarkan ke gereja sana. Ini namanya apa? I'anah alal kufur. Dia ke gereja itu untuk menyembah selain Allah. Kemudian dia membantunya untuk melakukan itu. Maka orang yang melakukannya itu juga kufur. Nah, maka di sini yang harus juga diperhatikan adalah orang-orang yang bekerja sebagai tukang bangunan. Nah, jangan menerima kemudian pekerjaan untuk membangun gereja, karena tempat itu digunakan untuk beribadah kepada selain Allah. Kalau kita melakukannya berarti telah membantu orang lain beribadah kepada selain Allah dengan nyaman karena bangunan yang telah kita bangun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tolong menolong itu dianjurkan, diperintahkan dalam agama, tetapi apa? Tetapi alal birri wat taqwa, tidak dalam alal ismi wal udwan. Kalau seseorang mau membantu orang lain, mau menolong orang lain, maka Allah akan menolong dia. Itu kuncinya, harus kita ingat-ingat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi." Itu rumus ya, rumus itu, kaidah yang harus kita ingat-ingat. Kadang saya kok nggak pernah ditolong oleh Allah. Sebenarnya ditolong terus, tapi perasaan dia seperti itu. Kuncinya sebenarnya begini. Seperti yang disabdakan oleh Nabi itu, selama seseorang mau menolong saudaranya, maka Allah akan menolong dia. Kalau dia nggak pernah nolong orang lain, bagaimana Allah menolong dia? Kan seperti itu. Kalau dia adalah seorang penolong, ada tetangganya dia tolong, ada temannya dia tolong dalam berbagai amal tadi kebaikan, maka ketika dia membutuhkan pertolongan, Allah akan menolong dia. Nah, ini yang mesti menjadi perhatian kita. Karena sebagian orang terkadang maunya itu ditolong, menolong nggak mau, tetapi maunya ditolong oleh orang lain. Padahal rumusnya agar Allah menolong diri kita adalah kita harus menolong orang lain. Ini adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Dalam riwayat yang lain, madamal abdu fi auni akhi. Kemudian yang ketiga, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah, wal kalimatut thayyibah shadaqah. Ini sudah kita bahas kemarin, bahwa ucapan-ucapan yang baik seperti zikir dengan kemarin subhanallah, alhamdulillah, misalnya Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu adalah sedekah. Itu yang disebut dengan al-kalimatut thayyibah. Zikir yang paling utama, zikir dengan la ilaha illallah.
afdhaluz zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah dengan membaca la ilaha illallah. Tetapi seperti yang kita terangkan kemarin, agar zikir yang kita ucapkan itu berpahala, bernilai sedekah, maka harus dibaca dengan benar dan disertai dengan niat yang ikhlas. Jika tidak, misalnya membacanya keliru, nggak akan bernilai pahala. Atau membacanya benar tetapi tidak ikhlas di dalam membacanya, juga tidak bernilai pahala. Nah, kalau kalimah thayyibah la ilaha illallah kita baca sekali saja, itu pahalanya sudah sangat besar karena dia adalah afdhaludz zikri, zikir yang paling utama. Wa afdhalud du'a alhamdulillah. Doa yang paling yang paling utama adalah mengucapkan alhamdulillah. Karena itu dalam salah satu adab dalam berdoa itu dimulai dengan alhamdulillah. Doa tidak dimulai dengan bismillah atau ta'awud. Doa meskipun tidak masalah kalau misalnya diawali dengan itu. Tetapi Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah itu menjelaskan bahwa adab berdoa itu pertama yang dibaca langsung alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya itu yang pertama dibaca. Kemudian setelah itu baru sholawat. Alhamdulillah. Kemudian diikuti dengan sholawat. Setelah sholawat, kemudian baru menyebut al-asmaul husna. Misalnya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Baca al-asmaul husna, menyebut nama-nama Allah al-husna yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Baru setelah itu apa? Setelah itu baru berdoa. Kalau kemudian diawali dengan misalnya membaca, ada zikir-zikir yang dibaca sebelum berdoa, maka doa yang dia panjatkan setelah itu akan dikabulkan oleh Allah. Misalnya dengan zikir yang pernah dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau seseorang sebelum dia berdoa membaca ini, dalam hadis disebutkan, maka Allah mengabulkan doa-doa dia. Nah, ini adab di dalam berdoa. Makanya di dalam hadis ini disebutkan afdhalud doa alhamdulillah, diawali dengan alhamdulillah. Secara umum setiap amal yang dianggap penting dalam syarak, dalam agama, itu dianjurkan untuk dimulai dengan basmalah. Mau makan misalnya basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Pada umumnya seperti itu. Tetapi ada amalan-amalan yang tidak diawali dengan basmalah, tetapi diawali dengan yang lain. Seperti doa diawali dengan hamdalah. Seperti salat diawali dengan takbir, Allahu Akbar. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bukan seperti itu, tetapi dengan takbir. Doa itu diawali dengan hamdalah. Wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Ini adalah zikir. Jadi banyak sekali zikir yang seharusnya kita baca, dilafalkan dalam setiap kesempatan. Setiap kesempatan. Ketika kita melihat sesuatu sesuatu yang menakjubkan, misalnya mengatakan Allahu Akbar atau Subhanallah. Ketika seseorang mendengar seseorang mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Itu semuanya adalah zikir. Hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita bisa mengamalkan salah satu yang kita inginkan, bisa. Sehingga sebagian para kiai itu terkenal dengan zikir tertentu. Seperti misalnya Mbah Faqih Asy'ari itu dikenal setiap langkah itu selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu membaca basmalah setiap melakukan sesuatu sekecil apapun, selalu memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebagian orang yang sering dia baca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sebagian orang zikirnya apa? Dia Subhanallah, Subhanallah. Tidak masalah dengan zikir yang kita ingin lakukan secara istiqomah, secara terus menerus. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqatun. Setiap langkah kaki yang kita langkahkan menuju salat, ke masjid untuk salat, maka itu adalah sedekah. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid untuk sholat itu bernilai 10 kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi ilal masjidi, kutiba lahu bi kulli khutwatin yakhtuha asyru hasanat." Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid, maka setiap langkah yang dia langkahkan menuju masjid itu, maka akan ditulis 10 kebaikan. Nah, satu langkahnya 10 kebaikan. Berarti semakin jauh rumahnya dari masjid, semakin banyak langkahnya, dan semakin besar pahalanya, semakin banyak pahalanya. Dahulu itu ada kaum Bani Salamah, itu rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian mereka ingin untuk pindah dekat dengan Masjid Nabawi. Mereka ingin pindah, tujuannya biar nanti kalau ke masjid itu lebih dekat dan kemudian lebih mudah bagi mereka ke masjid. Kemudian turun sebuah ayat yang mengatakan bahwa setiap langkah yang mereka langkahkan menuju masjid itu bernilai pahala. Bahkan dalam hadis tadi disebutkan setiap langkahnya bernilai 10 kali kebaikan. Maka akhirnya mereka nggak jadi pindah, udah jauh aja nggak masalah. Karena justru dengan jauh dia akan menuju masjid dengan langkah yang jauh, sehingga pahalanya lebih besar. Tetapi bukan berarti nanti seseorang biar ke masjid biar pahalanya banyak, kemudian dia muter-muter dulu. Masjidnya ke sana, dia muter-muter ke Jatisari, ke Pleringan, kemudian sampai ke masjid waktunya sudah habis, misalnya. Tidak seperti itu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga dalam hadis itu Rasulullah bersabda, Basyiril masya'ina fi zulami ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamah. Ini pada masa lalu. Pada masa lalu ketika belum ada listrik, dikatakan Rasulullah, berilah kabar gembira orang-orang yang berjalan di waktu malam di tengah kegelapan untuk menuju masjid. Beri kabar gembira dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Ini konteksnya adalah pada masa lalu ketika belum ada
listrik. Nah, kalau konteks sekarang ya, yang penting ketika seseorang itu melangkahkan kakinya menuju ke masjid untuk sholat, maka di sini nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan pahala. Intinya adalah cahaya yang sempurna itu adalah bentuk daripada pahala yang Allah berikan kepada orang-orang tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqatun." Kamu menyingkirkan adza di sini sesuatu yang bisa menyakiti atau menghalangi orang dari jalan. Jadi di jalan itu nanti kalau ada orang lewat jadi masalah. Maka kita dia jadi celaka, misalnya ada batu bata di situ. Nanti kalau ketera dia bisa jatuh. Maka kemudian dia Dia menyingkirkannya dari jalan. Itu adalah sedekah. Misalnya di jalan ada kayu. Ini nanti kalau ada mobil atau ada sepeda nabrak, dia bisa jatuh. Kemudian kita menyingkirkannya dari jalan, maka itu adalah bernilai sedekah. Tetapi yang harus diingat di sini adalah apa? Yang harus diingat adalah bahwa itu berpahala jika diniatkan ikhlas karena Allah. Ini yang penting untuk selalu diingat. Bahwa ketika kita menyingkirkan batu dari tengah jalan, atau duri dari tengah jalan, kayu dari tengah jalan, maka niatkan lillahi ta'ala. Karena semuanya, semua amal kebaikan itu selalu kita ulang-ulang, itu hanya berpahala jika diniatkan karena Allah. Seperti yang disebutkan dalam hadis pertama yang kita bahas, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, berdasarkan niatnya. Kalau seseorang misalnya di jalan hanya menyingkirkan batu, ya pokoknya disingkirkan gitu saja, maka ya nggak dapat pahala, tidak mendapatkan pahala. Tetapi apabila dia menyingkirkannya dengan niat lillahi ta'ala, maka akan berpahala. Karena itu yang harus selalu kita saling mengingatkan satu dengan yang lain adalah masalah ikhlasun niyah, dalam mengikhlaskan niat. Ini yang sering dilupakan. Karena betapa ruginya seseorang melakukan banyak sekali kebaikan tetapi tidak bernilai pahala. Sangat rugi. Sangat rugi sekali. Kebaikan demi kebaikan setiap hari dia lakukan, tetapi ternyata hasilnya nol. Sangat rugi. Maka kita harus ingatkan selalu agar dalam melakukan setiap perbuatan yang baik itu disertai dengan keikhlasan niat. Nah, disertai dengan keikhlasan niat kita. Jadi kita singkirkan sesuatu yang bisa menyakitkan orang lain, yang bisa mencelakai orang lain dari jalan, kita singkirkan agar orang lain itu tidak jatuh. Bukan sebaliknya, malah diberi sesuatu biar orang nggak bisa lewat atau agar orang jatuh nanti. Itu dilakukan oleh sebagian orang. Makanya kalau ada seseorang, sebagian orang dia melakukan aktivitas di jalan. Jadi dia melakukan aktivitas kegiatan di jalan. Itu tidak diperbolehkan. Karena akan mengganggu orang yang lewat. Melakukan kegiatan di tengah jalan yang bisa mengganggu orang lain lewat. Misalnya mengadakan walimatul urus di tengah jalan. Gimana orang mau lewat? Ini jalan umum,
yang dipergunakan oleh orang umum akan menyakiti orang. Orang yang lewat pasti hatinya, gimana ini mau lewat mana lagi nih? Ya kalau orang sini dia tahu jalan terobosan misalnya. Kalau orang jauh yang mau lewat, dia bingung, dia harus kembali lagi dan seterusnya. Nah, ini tidak selayaknya seseorang itu melakukan hal yang seperti itu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu mengajarkan akhlak yang mulia seperti yang sudah kita jelaskan kemarin. Artinya jangan sebisa mungkin, sekecil mungkin seseorang itu tidak menyakiti orang lain dengan perbuatan yang dilakukannya. Justru sebaliknya adalah berusaha keras untuk melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan orang lain. Nah, itulah yang selalu dalam setiap hadis yang kita baca, intinya adalah selalu bagaimana seseorang itu ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu baik, dan hubungannya, pergaulannya dengan sesama manusia itu juga baik. Karena pergaulan yang baik dengan sesama manusia itu adalah bagian daripada ajaran Islam, sebagai bagian dari perintah Allah dan Rasulnya. Bukan sesuatu yang terpisah, Ketika seseorang misalnya tadi itu dia membantu orang lain, meringankan beban orang lain, itu sebenarnya dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Bukan semata-mata itu sesama manusia biasa, tetapi itu adalah ketaatan kepada Allah. Ketika seseorang misalnya tadi menyingkirkan batu, menyingkirkan kayu yang ada di tengah jalan lillahi ta'ala, itu bukan melihatnya bukan semata-mata orang yang biar senang, tetapi ini adalah ketaatan kepada Allah. Karena ini ajaran Allah, ini adalah perintah Allah dan Rasulnya, maka dia melakukannya. Maka itu adalah apa? Tidak terpisahkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ketika seseorang berbuat baik kepada orang lain, itu adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain, al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu memiliki 70 sekian cabang keimanan. Bid'un itu antara 3 sampai 9. Nah, 73, 74 sampai 79. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling afdal dari cabang keimanan, artinya sifat dari keimanan seseorang itu, yang bisa menyempurnakan keimanan seseorang itu, afdaluha adalah ucapan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ini adalah aslul iman. Yang membedakan seseorang itu mukmin atau tidak adalah ketika seseorang meyakini la ilaha illallah atau tidak. Kalau seseorang itu meyakini makna la ilaha illallah, maka dia mukmin, muslim. Tentu diiringi dengan wa Muhammadur Rasulullah. Tetapi kalau seseorang mengingkari makna la ilaha illallah, meskipun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dalam hatinya mengingkari makna la ilaha illallah, dia masih beribadah kepada selain Allah misalnya, maka dia apa? Dia bukan mukmin. Nah, karena itu la ilaha illallah, kalimatut tauhid ini merupakan disebut sebagai afdalul a'mal, yang merupakan bagian daripada cabang keimanan yang
bagi seorang muslim, karena dia adalah asalnya yang merupakan pondasi dasar dari keimanan seseorang. Kemudian wa adnaha imatatul adza. Yang paling rendah daripada cabang iman itu adalah imatatul adza anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan tadi yang sedang kita bahas. Itu adalah yang paling rendah dari cabang keimanan. Itu juga bagian dari keimanan. Kalau ada orang, ada batu di tengah jalan kok dia mau menyingkirkannya, tandanya itu orang yang beriman. Nah, tandanya dia orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Tetapi kalau ada orang di tengah jalan ada batu atau ada blowokan atau ada apa yang bisa mencelakai orang, kok nggak open, santai aja dibiarkan. Setiap hari di situ masih ada lagi. Padahal di depan rumah dia sesuatu yang mencelakakan itu ada di depan dia, lubang besar, kalau orang lewat jatuh, itu ada di depan rumah dia dan dia tahu. Tapi sampai sebulan tetap begitu, sampai sebulan tetap begitu. Beberapa bulan tambah lebar dibiarkan saja. Maka orang di sini dipertanyakan, ini keimanannya tidak sempurna. Dia seorang mukmin, tetapi tidak peduli dengan keselamatan saudara mukmin lainnya. Dibiarkan saja jalannya seperti itu. Maka orang yang seperti ini berarti cabang keimanan yang paling rendah dia nggak memiliki itu. Nah, ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seluruh tadi dikatakan bahwa semua dari ruas-ruas badan kita itu adalah sedekah. Dalam hadis yang lain disebutkan yujzi'u ahadakum min dzalika raq'ata ad-duha. Jadi mencukupi untuk kalian dari semua itu, artinya untuk sedekah seluruh anggota badan ini yang 360 anggota badan dengan beserta ruas-ruasnya, sendi-sendinya, itu cukup sedekahnya dengan melakukan 2 rakaat sholat duha. Itu sabda Rasulullah. Kenapa? Karena dengan sholat semua sendi itu bergerak. Semua sendi itu ikut andil dalam perbuatan itu. Maka Rasulullah mengatakan yujzi'u ahadakum min dzalika raq'ata ad-duha. Dengan melakukan sholat 2 rakaat sholat duha, maka seseorang telah bersedekah dengan seluruh ruas sendi yang ada pada badannya yang tadi berjumlah berapa? 360 ruas sendi. Maka ini juga sesuatu yang dianjurkan. Meskipun hukumnya tidak wajib, tetapi hukumnya sunnah, tetapi sangat dianjurkan bagi kita untuk melakukan sholat duha. Sholat duha dilakukan setelah terbit matahari. Yang lebih utama ketika matahari sudah meninggi sampai kira-kira 1 tombak tingginya, maka di situ seseorang disunnahkan untuk melakukan sholatud duha. Nah, waktu telah habis. Semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita amalkan. Nah, yang terpenting adalah kita bisa mengamalkan apa yang didawuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.